selamat siang dengan Ibu siapa? Dengan Ibu Laila. Baik Ibu Laila, jadi saya akan melakukan pemeriksaan nafas kranial pada hari ini. Apakah Ibu bersedia diperiksa? Saya bersedia. Baik, pertanyaan pertama, apakah Ibu belakangan ini merasakan sakit? Tidak ada. Untuk indera penciumannya, apakah ada terasa ada permasalahan? Tidak ada. Baik, jadi saya akan melakukan pemeriksaan refleks pupil mata Ibu. Dan kita akan menggunakan cahaya yang terang. Apakah Ibu keberatan? Tidak. Silakan letakkan pembatas di tengah mata Ibu dan pandangan lurus ke depan. Yang sebelahnya. Baik, selanjutnya saya akan mengayunkan cahaya ke kedua mata Ibu. Ibu tetap fokus menghadap ke depan. Baik, selanjutnya saya akan mengecek kefokusan mata Ibu. Silakan Ibu lihat ke pulpen ini. Baik, selanjutnya saya akan mengecek pandangan mata Ibu. Mata Ibu tetap menghadap ke depan. Lalu silakan tunjuk mana tangan saya yang bergerak. Baik, selanjutnya saya akan memeriksa lapang pandang mata Ibu. Silakan Ibu tutup mata sebelah dengan tangan, dan saya juga akan mengikuti. Lalu Ibu bilang jika tangan saya bergerak, bilang iya, dan jika tidak bergerak, bilang tidak. Ya. 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 Ganti posisi. Ya. 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 Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan pergerakan mata Ibu. Silakan ikuti gerakan jari saya tanpa menggerakkan kepala. Baik Ibu, selanjutnya saya akan memeriksa sensasi pada wajah Ibu dengan menggunakan kapas. Contohnya begini. Mungkin Ibu bisa menutup mata terlebih dahulu, Bu. Baik. Ibu dapat mengatakan iya apabila Ibu merasakan sensasi. Ya. Iya. 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 Baik Ibu, apakah Ibu merasakan sensasinya pada kedua belah wajah Ibu dengan sensasi yang sama? Iya. Baik, terima kasih. Untuk pemeriksaan selanjutnya yaitu adalah memeriksa bagian otak pada wajah Ibu. Ikuti instruksi saya. Ibu dapat menggigit terlebih dahulu, relax. Baik, kemudian menggigit kembali. Ya, baik. Selanjutnya Ibu dapat membuka mulut terlebih dahulu dan jangan biarkan tertutup karena saya ya, Bu. Oke, baik. Baik Bu, untuk selanjutnya saya akan memeriksa ekspresi wajah Ibu. Mungkin untuk tahap yang pertama Ibu bisa menaikkan alis terlebih dahulu. Kemudian menutup mata dengan rapat. Dan jangan biarkan mata Ibu terbuka karena saya. Nah baik, selanjutnya Ibu bisa menggembungkan mulut terlebih dahulu. Kemudian bersiul, tersenyum, dan nampakkan gigi. Baik, terima kasih. Baik Bu, selanjutnya apakah Ibu ada mengalami perubahan rasa daripada biasanya? Tidak. Apakah Ibu ada mengalami perubahan pendengaran seperti mendengarkan lebih besar daripada biasanya? Tidak ada. Baik Bu. Bu, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan tes pendengaran Ibu, yang dimana saya akan menyebutkan satu angka dengan jarak 15 cm dan juga 60 cm, yang dimana saya akan menutup sebelah kuping Ibu. Baik Bu. 7. 8. 6.
15. Terima kasih. Baik Bu, sekarang saya akan melakukan pemeriksaan pada keseimbangan tubuh Ibu. Yang pertama Ibu dapat berdiri dan Ibu berdiri tegak. Kemudian Ibu menutup mata dan jalan di tempat Bu. Baik, sudah cukup Bu. Terima kasih Bu. Baik Bu, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan ketahanan bahu Ibu. Yang pertama Ibu dapat menaikkan bahu terlebih dahulu. Baik, kemudian tahan. Hadapkan kepala Ibu ke sebelah kanan. Kemudian tahan juga ya Bu. Baik, kemudian sebelah kiri. Baik, terima kasih Bu. Baik Bu, Ibu dapat membuka mulut terlebih dahulu. Kemudian menjulurkan lidah. Cukup. Kemudian saya akan menempatkan tangan saya pada pipi kiri Ibu dan dorong menggunakan lidah Ibu. Ini adalah dilakukan untuk pemeriksaan kekuatan lidah. Kemudian sebelah kanan. Ya, baik, cukup. Terima kasih Bu. Baik, sekian dari pemeriksaan kraniofacial. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu, jadi di sini saya akan melakukan pemeriksaan trauma pada wajah Ibu. Sebelumnya mohon maaf Bu, Ibu dengan Ibu siapa? Saya Asri. Nah, baik Bu, apakah Ibu bersedia untuk saya periksa? Bersedia dokter. Baik. Jadi untuk pemeriksaan pertama, kita akan melihat kesimetrisan wajah dari pasien. Kemudian kita melihat apakah adanya tanda-tanda trauma pada wajah pasien seperti laserasi, blowout ataupun adanya tanda lainnya. Kemudian salah satu jika ada terdapat tanda trauma pada wajah itu seperti raccoon eyes menunjukkan adanya fraktur pada lever 2, kemudian beetle sign di belakang telinga itu menunjukkan adanya fraktur basis cranialis. Baik, selanjutnya kita akan melakukan inspeksi dari arah belakang si pasien. Maka operator berada di belakang dari pasien dan pasien diinstruksikan untuk melihat ke atas. Nah, selanjutnya kita melakukan tampilan dari hydros view dan kita inspeksi dari os nasalisnya apakah terdapat deviasi. Kemudian kita memeriksa atau menginspeksi dari os zigomatiknya melihat apakah adanya depresi. Kemudian kita melihat kesimetrisan dari wajah si pasien. Nah, dari wajah pasien itu tidak ditemukan adanya tanda-tanda. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan palpasi. Yang pertama, kita akan palpasi untuk os frontalis dari pasien. Kita posisikan pasien menghadap ke atas dan kita memeriksa os frontalisnya ini dengan palpasi dari arah lateral, kemudian ke arah superior, dan ke arah media. Kita nilai apakah adanya krepitasi, diskontinuitas, dan step deformitas. Nah, untuk pemeriksaan selanjutnya itu adalah palpasi untuk orbital rim. Ini kita periksa dari superior, kemudian lateral, inferior, dan media. Itu kita nilai juga gravitasi, diskontinuitas, dan step deformitas. Untuk selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan tanda-tanda trauma di dalam rongga mulut si pasien. Operator pindah posisi ke posisi jam 6 ataupun jam 7 dari pasien. Selanjutnya Bu boleh dibuka mulutnya. Kita periksa apakah adanya kehilangan gigi, kemudian apakah adanya maloklusi dari si pasien, dan juga apakah ada terlihat hematom di rongga mulut si pasien. Nah, baik, untuk pasien ini tidak ditemukan adanya tanda-tanda trauma. Untuk selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan dari anterior maxilla si pasien. Nah, di sini memang Bu agak ke belakang ya. Operator memegang hidung dari si pasien dan memegang dari insisa si pasien dan menginstruksikan pasien untuk membuka mulut. Di sini kita gerak-gerakan atas ke bawah. Nah, jika ditemukan adanya pergerakan dari os maksila pasien, maka ini menunjukkan adanya Leeford 1. Apabila tidak hanya maksilanya yang bergerak dan os nasalisnya juga bergerak, itu menandakan adanya Leeford 2. Baik, untuk selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan apakah adanya trauma Leeford 3. Itu dilakukan pemeriksaan di sutura frontozygomatikusnya dan gigi maksila si pasien digerak-gerakan. Nah, apabila terdapat pergerakan dari maksila itu maksila, kemudian nasalis dan juga os zygomatikus, itu menunjukkan adanya fraktur Leeford 3. Selanjutnya kita akan memeriksa dari lateral maksilari pasien. Instruksikan pasien untuk membuka mulutnya dan kita melakukan palpasi di lateral maksila pasien. Itu kita menilai apakah adanya krepitasi, diskontinuitas, dan step deformitas. Kemudian kita memeriksakan os mandibulasi pasien.
itu dengan pemeriksaan bidigital examination. Pasien diinstruksikan untuk membuka mulutnya. Kita akan memeriksa bidigital di mandibula si pasiennya. Itu juga kita menilai apakah adanya krepitasi, step deformitas, dan juga diskontinuitas. Itu untuk menilai apakah adanya fraktur kecil seperti dentoalveolar fracture. Jadi dari pasien ini tidak ditemukan adanya tanda-tanda fraktur di wajah si pasien. Nah, baik, sekian untuk pemeriksaan trauma pada wajah si pasien. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa di sini? Ibu Rani. Baik, apakah Ibu bersedia untuk dilakukan pemeriksaan, Bu? Bersedia. Baik, saya akan melakukan pemeriksaan TMJ, Bu. Ibu dapat membuka dan menutup mulut terlebih dahulu. Tutup, buka kembali, tutup. Apakah Ibu ada merasakan rasa sakit, Bu? Enggak. Baik, pada pemeriksaan TMJ kali ini tidak didapati krepitasi, clicking, dan bunyi popping, dan juga tidak ada rasa sakit pada pasien. Lakukan pemeriksaan pada otot-otot mastikasi, Bu. Untuk tahap yang pertama saya akan memeriksa otot bagian temporalis anteriornya, Bu. Ibu dapat membuka dan menutup mulut terlebih dahulu. Tutup, buka, tutup. Baik, Bu. Untuk tahap pemeriksaan selanjutnya saya akan pemeriksaan bagian otot masseter Ibu. Ibu dapat membuka mulut dan menutup. Ya, kemudian sedikit menggigit, Bu. Baik, apakah Ibu ada merasa sakit atau rasa tidak nyaman, Bu? Enggak. Selanjutnya saya akan memeriksakan bagian otot di gastrikusnya. Ibu dapat membuka mulut terlebih dahulu. Baik, apakah Ibu ada merasa sedikit tidak nyaman atau ada rasa sakit, Bu? Enggak. Baik, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan pada otot sternocleidomastoideus. Ibu dapat menghadap ke kanan terlebih dahulu, Bu. Baik, maaf ya, Bu. Apakah Ibu ada merasakan tidak nyaman atau rasa sakit, Bu? Enggak. Kemudian hadap ke kiri. Apakah ada rasa tidak nyaman atau sakit? Enggak. Baik, untuk tahap selanjutnya itu adalah pemeriksaan otot pterygoid medial lateral, namun tidak dapat dilakukan karena tidak dapat diraba. Ibu, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan pada pembukaan mulut Ibu. Ibu dapat membuka mulut terlebih dahulu. Oke, baik, maaf, Bu. Baik, dari hasil pemeriksaan didapati bahwa lebar pembukaan mulut Ibu adalah 33 mm. Selanjutnya adalah pemeriksaan pergerakan gigi. Baik, Bu, Ibu dapat menggigit terlebih dahulu, kemudian menelan ludah. Gerakan rahang bawah Ibu ke sebelah kanan. Maaf, saya akan periksa terlebih dahulu. Baik, hasil dari pemeriksaannya itu adalah 9 mm. Kemudian gerakan rahang bawahnya ke kiri, Bu. Baik. Hasilnya adalah 9 mm juga. Baik, sekian pemeriksaan temporomandibular joint. Saya perwakilan dari kelompok 5, mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan terima kasih.